Kira-kira kita mau pakai yang mana? Triangulasi sumber atau triangulasi metode? Atau dua-duanya? Sebenarnya mana yang paling baik? Berarti kita ngambil itu harus ada reasonnya, teman-teman. Harus ada reason kenapa memilih ini dan kenapa tidak memilih itu. Begitu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai triangulasi. Apa itu triangulasi, teman-teman? Triangulasi adalah metode pengumpulan data dalam setting wawancara atau dalam setting penelitian. Jadi kita itu bagaimana caranya agar bisa memperoleh banyak data gitu, teman-teman. Caranya ada dua triangulasi, ada dua macam triangulasi. Ada yang namanya triangulasi metode, ada yang namanya triangulasi sumber. Nah, triangulasi metode itu adalah teknik pengumpulan data dengan berbagai macam cara atau metode. Metode itu ada apa aja sih dalam pengumpulan data penelitian itu? Yang pertama ada namanya wawancara. Nah, itu tuh teman-teman perlu ingat bahwa wawancara itu pasti memiliki kelemahan juga. Jadi kita harus menggunakan metode lain untuk dapat mengulik interview kita atau informan kita secara dalam, begitu. Nah, kemudian metode apa yang kita gunakan? Ada yang namanya observasi. Observasi itu ada dua jenis, ada partisipan dan non-partisipan. Kalau partisipan itu kita terlibat langsung dengan keseharian interviewee kita atau informan kita atau responden kita. Kalau non-partisipan berarti kita hanya sebagai orang luar yang mengamati dia. Bagus yang mana? Ya sesuai dengan kebutuhan kita, mau yang seperti apa. Tetapi kalau kita mau benar-benar mendalami, menghayati dia, berarti yang kita pakai adalah observasi partisipan. Tetapi kalau kita hanya ingin melihat dia secara natural gitu ya, seperti apa keseharian dia sebenar-benarnya, maka kita menggunakan observasi non-partisipan. Kemudian metode yang ketiga, cara triangulasi metode yang ketiga, ada yang namanya telaah catatan informan. Telaah catatan informan itu apa aja? Ya, misalnya ada namanya rekam medis. Misalnya kalau kita ngebahas tentang psikosomatis pada seseorang, bagaimana tingkat stresnya, psikosomatisnya seperti apa, kita pakai rekam medisnya. Kemudian berita acara pemeriksaan, misalnya kita settingnya adalah mewawancara seorang narapidana misalnya. Kemudian ada namanya raport, kita bisa menggunakan raport seorang anak kalau kita ngebahas tentang motivasi berprestasi misalnya. Kemudian ada namanya diary atau buku harian, kemudian foto, kemudian gambar, video, berita di media sosial terkait dengan interviewee atau informan kita, itu bisa kita gunakan untuk dapat memperkaya data kita agar hasil data wawancara kita itu bisa mendalam. Itu namanya triangulasi metode. Kemudian yang kedua ada yang namanya triangulasi sumber. Apa itu triangulasi sumber? Triangulasi sumber itu ada 3 macamnya, teman-teman. Jadi sumbernya itu dari mana? Yang pertama, tadi ada yang namanya informan utama. Sudah saya singgung sebelumnya, ada yang namanya informan utama adalah orang yang memang dia itu kita bidik untuk kita jadikan sebagai informan yang kita bahas. Misalnya kita mau membahas tentang student engagement, berarti yang kita bahas informan utamanya adalah studentnya, muridnya. Kemudian significant others itu siapa? Significant others itu adalah orang yang memiliki hubungan erat dan mengetahui terkait dengan informan kita atau interviewee kita itu secara dalam. Siapa itu? Misalnya bisa orang tuanya, bisa kerabatnya, bisa gurunya, bisa sahabatnya dia gitu. Jadi orang yang memang memiliki hubungan erat dengan dia. Gak bisa kita ngambil ketua RT misalnya, karena kan sangat jauh. Atau misalnya kita ngambil bapaknya tetangga dia misalnya, nggak bisa karena tidak mengetahui interviewee kita secara mendalam atau tidak mengetahui informan kita secara mendalam, begitu teman-teman. Kemudian triangulasi sumber yang ketiga adalah pendapat dari ahli atau pakar. Misalnya guru, seorang praktisi guru, kemudian seorang psikolog, kemudian dokter gitu ya. Jadi orang-orang yang memang itu sudah pakar, yang
bisa kita mintai pendapat. Itu namanya triangulasi sumber. Jadi kira-kira kita mau pakai yang mana? Triangulasi sumber atau triangulasi metode? Atau dua-duanya? Sebenarnya mana yang paling baik gitu? Yang paling baik adalah yang paling komplit tentunya teman-teman. Yang paling sesuai dengan tujuan wawancara kita apa? Berarti kita ngambil itu harus ada reasonnya teman-teman. Harus ada reason kenapa memilih ini dan kenapa tidak memilih itu. Begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai triangulasi. Next video kita akan membahas hal lain terkait dengan wawancara. Masih tetap wawancara gitu ya. Kalau teman-teman suka boleh like, share, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.